Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu, kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar. Pewaris Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Hallaj, itu ada semua di zaman berikut, termasuk zaman kita. Di zaman terdahulu, pewaris Junaid Al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian Al-Hallaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang, karena chip takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya yang berbeda. Tentang tasawuf dan sempat membaca tentang sosok yang bernama Al-Hallaj. Apakah Al-Hallaj termasuk sosok yang benar dalam ilmu tasawuf? Kalau tidak, bagaimana cara kami agar bisa bertasawuf dengan benar? Dikarenakan kami belum mengetahui secara mendalam tasawuf yang benar agar tidak terjatuh dalam kebatinan. Mohon bimbingan. Ya. Sebagaimana dalam fikih ada mazhab, maka dalam tasawuf ada thariqah tadi ya. Thariqah itu adalah metode sebenarnya supaya seorang murid tidak terjebak kepada ajaran kebatinan. Adapun sosok Al-Hallaj ini kan tidak mewariskan thariqat. Tidak ada namanya thariqah Hallajiyah, nggak ada. Walaupun nanti di Jawa ada Syekh Siti Jenar, itu mirip, tapi secara sanad tidak nyambung. Ya. Dia punya jalur sendiri. Al-Hallaj, saya menggunakan pendapat dua imam saja, Imam Ghazali dan Imam Izzuddin bin Abi Salam tadi yang kita sebutkan. Izzuddin mengatakan dalam Halur Rumuz, apa kata beliau, yang terjadi pada Hallaj itu disebut dengan syatahat. Nah, syatahat ini sebenarnya tidaklah boleh dihukumi dengan hukum fikih. Karena kalau dihukum dengan fikih atau akidah, maka akan berbahaya. Al-Hallaj mengatakan tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Berarti Allah menempati hulul ke dalam dirinya. Ini berbahaya. Akhirnya para ulama mengadili beliau karena sudah diingatin oleh seorang imam namanya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat tahun 297 ya. Apa kata beliau? Hallaj, ente kalau begini tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali darah. Maksudnya hukum nyawa. Hukum nanti nyawamu melayang. Benar. Tahun 309 berarti 12 tahun ya setelah Imam Junaid wafat, itu Al-Hallaj divonis mati, hukum mati. Jadi Al-Hallaj bukanlah representatif dari tasawuf ya, dia hanya salah satu contoh dari adanya tasawuf syatahat namanya. Tasawuf syatahat itu bisa dibendung, bisa nanti ya hilang lah, jauh lah kalau teman-teman belajar thariqat dengan benar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar dan sebagai wujud menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka ahli sunnah wal jamaah mereka senantiasa menghabiskan umur-umur mereka, tenaga-tenaga mereka yang mereka miliki dalam rangka menjelaskan kepada umat mana ajaran tauhid dan mana ajaran yang dibangun di atas kesyirikan. Mana ajaran yang sunnah, yang benar-benar sunnah diajarkan oleh Nabi SAW, dan mana ajaran yang dibangun di atas amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat, wahai para sahabat ridwanullah jami'an. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia yang lainnya. Kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Dan apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menolong kalian. Maka sebagai wujud amar ma'ruf nahi munkar dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga kemurnian agama ini jamaah rahmatullah dari berbagai macam penyimpangan ahlul bid'ah. Menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa taala dari ajaran yang penuh dengan kesyirikan, ajaran yang penuh dengan amalan-amalan bid'ah, berusaha merusak agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaburkan agama yang hak, yang tauhid menjadi syirik, yang syirik menjadi tauhid, yang sunnah menjadi bid'ahkan, yang bid'ah disunnahkan. Maka ini adalah merupakan di antara tugas para ahli sunnah wal jamaah, di mana mereka senantiasa mencurahkan berbagai bentuk amalan-amalan mereka demi menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membongkar dan menjelaskan siapa Hallaj dan apa kesesatan Hallaj. Sampai-sampai semua para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak ada satupun ulama
yang ada pada saat itu di generasi Hallaj, kecuali mereka mentahdir dengan tahdiran yang sangat keras. Bahkan mereka telah mengkafirkan Al-Hallaj dengan amalan-amalan kekufuran yang dia yakini, yang dia amalkan. Dan hari ini itu yang disebarkan oleh si Dai Ar-Rasyid Hashim ini, agar kaum muslimin tidak tertipu. Bagaimanapun bangkai ditutupi zaman rahmatullah, maka yang namanya bangkai busuk akan tercium baunya. Maka bagaimanapun kesesatan itu dibungkus sedemikian rupa, serapi mungkin, sebagus mungkin untuk menipu umat manusia dari ajaran-ajaran kesesatan, ajaran-ajaran batil, ajaran-ajaran yang penuh dengan kekufuran, maka insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa menyingkapnya, kita akan bisa melihatnya dengan terang benderang bahwasanya apa yang disampaikan adalah merupakan ajaran yang penuh dengan kekufuran dan harus kita luruskan untuk menyelamatkan kaum muslimin, akidah-akidah kaum muslimin. Jangan sampai mengikuti orang-orang sesat dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus zaman rahmatullah dalam perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara akidah. Maka kita akan terlebih dahulu zaman rahmatullah menyebutkan biografi Al-Hallaj yang banyak sering perkataannya didungkil oleh Ar-Rasyid Hashim ini. Ini sangat berbahaya zaman rahmatullah. Coba kita perhatikan. Al-Hallaj ini dia bernama Al-Husain Ibnu Mansur Al-Hallaj. Dan dia ini diberi kunyah dengan Abu Mughith, Aba Mughith atau Aba Abdullah. Di mana Al-Hallaj ini besar dan tumbuh di Tastar. Ada yang mengatakan demikian. Taim. Kemudian dia mempelajari ilmu tasawuf. Di antaranya adalah orang yang dia ambil ilmunya dari ilmu tasawuf adalah Sahal Al-Tastari. Kemudian Al-Junaid. Dan Junaid ini juga sering nukilan-nukilan perkataannya sering disebutkan oleh si Ar-Rasyid Hashim ini. Kemudian Wa Abul Hasan An-Nuri dan selainnya. Kemudian zaman rahmatullah, coba kita perhatikan. Rohila ila biladin katsiratin. Al-Hallaj ini kemudian berkelana di berbagai macam negeri. Jadi dia berkelana di berbagai macam negeri. Minha Makkah wa Khurasan. Di antaranya adalah Makkah dan Khurasan. Kemudian negara India. Dan di sana dia zaman rahmatullah mempelajari ilmu sihir. Al-Hallaj mempelajari ilmu sihir. Kemudian di akhir hidupnya dia menetap di Baghdad dan di sanalah dia dihukum mati karena ajaran-ajaran sempalang yang sangat berbahaya yang diproklamirkan oleh Al-Hallaj ini atau yang disebarkan oleh Al-Hallaj. Taim zaman rahmatullah. Para ulama kemudian mengatakan, ta'allama sihra bil Hindi. Al-Hallaj ini kemudian mempelajari ilmu sihir di Hindia. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu tokoh sufi yang sangat banyak dinukil perkataannya oleh Ar-Rasyid Hashim ini, ternyata dia adalah merupakan sosok tukang sihir. Kemudian zaman rahmatullah, wa kana sahibu hilin wa khadda'in. Dan Hallaj ini ternyata adalah orang yang licik dan orang yang suka menipu. Fa khada'a bidzalika katsiran min jahlatin nas. Di mana zaman rahmatullah dia banyak melakukan kebodohan terhadap umat manusia. Maka ini di antara sifat ahlul bid'ah, ahlul khurafat, ahlul syirk, ahlul kafarah adalah mereka senantiasa membuat kebohongan demi kebohongan. Suka menipu umat dengan ajaran-ajaran sesat mereka. Taib. Kemudian disebutkan zaman rahmatullah, pemikiran-pemikiran Hallaj ini banyak kemudian diadopsi oleh orang-orang al-mustasyrikin. Kemudian mereka menampakkan pemikiran-pemikiran sesatnya. Dan zaman rahmatullah, sehingga orang-orang yang mendukung pemikiran-pemikiran sesat Al-Hallaj, mereka menganggap bahwasanya Hallaj ini dibunuh secara zalim. Dibunuh secara zalim. Padahal kita akan menyebutkan mengapa Al-Hallaj ini dihukum mati oleh para ulama di zamannya. Taib zaman rahmatullah. Disebutkan juga qutila bi Baghdad am 309 Hijriah. Al-Hallaj ini kemudian dihukum mati pada tahun 309 Hijriah. Di Baghdad tentunya, di mana dia dihukum mati karena penyimpangan-penyimpangan, kekufuran-kekufuran yang dia lakukan. Penyimpangan-penyimpangan yang sangat berat berkaitan dengan akidah kaum muslimin. Di mana zaman rahmatullah kita akan sebutkan beberapa penyimpangannya. Di antaranya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, innahu idda'a an-nubuwah. Al-Hallaj ini adalah orang yang diantaranya mengaku sebagai nabi. Jadi Hallaj ini diantara orang yang mengaku nabi. Mungkin saking tingginya ilmu sufinya zaman rahmatullah sehingga dia mengkhayal dia seorang nabi. Inilah bahayanya ilmu sufi. Suka mengkhayal dengan khayalan yang tidak benar.
khayalan yang menyimpan. Termasuk Hallaj ini. Di mana poin kekufuran yang dia lakukan, dia mengaku Nabi setelah Nabi SAW. Kemudian, thumma taraqa bihi al-hal anna idda'a annahu wallah. Perhatikan jemaah rahmatullah, disebutkan oleh para ulama. Kemudian dia setelah mengaku Nabi, dia kemudian mengatakan annahu wallah, bahwasanya dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fakana yaqul, di mana dia berkata, anallah, sayalah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amara zawjata ibnihi bisujudi lahu, dan dia memerintahkan istri anak laki-lakinya untuk sujud kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Faqalat, maka istri anaknya pun berkata, "Au yasjudu li ghairillah?" Apakah boleh seseorang bersujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Faqal, kemudian Hallaj mengatakan, "Innahu fis sama wa ilahun fil ardi." Ilahun fis sama wa ilahun fil ardi. Dia mengatakan sesungguhnya ada Tuhan di langit dan ada Tuhan di bumi. Hallaj zaman rahmatullah, ini adalah merupakan sebuah kalimat kekufuran, mengaku Nabi dan bahkan mengaku sebagai Tuhan. Sebagaimana yang terjadi pada Syekh Riti Jenar, yang kemudian dibela oleh si Ar-Rasyid Hashim ini. Kemudian Al-Hallaj ini juga dibela oleh Ar-Rasyid Hashim. Ditakwilkan perkataan-perkataannya, oh tidak demikian. Padahal zaman rahmatullah, nukilan-nukilan perkataan Hallaj telah dibukukan oleh para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Baik, kemudian zaman rahmatullah, di antara bentuk kekufuran Al-Hallaj ini, dia mengatakan, "Annallaha ta'ala qad halla fih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya, menyatu dengan Hallaj. Tara huwa wallahu syai'an wahidan. Sehingga antara dia dengan Allah, antara Hallaj dengan Allah telah menyatu jasadnya. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari semua perkataan Hallaj. Na'udzubillahi min dzalik, jaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Hallaj inilah jaman rahmatullah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang-orang al-mustasyrikin ini, orang-orang yang menyimpan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, menerima ajaran Nasara, menerima ajaran Trinitas, yaitu menyatunya Allah Subhanahu wa taala dengan wujud manusia. Ya, di dalam wujud Allah ada wujud manusia, di dalam wujud manusia ada wujud Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika Ibnu Khafif mendengarkan sebuah bait-bait yang disampaikan kepadanya, maka dia pun berkata, "Ala qaili hadza la'natullah." Orang yang mengatakan bait-bait kekufuran ini, yaitu dia menyebutkan bahwasanya Allah menyatu dengan Hallaj atau Allah menyatu dengan hamba-hambanya, maka Ibnu Khafif mengatakan, "Qailu hadza la'natullah." Orang yang mengatakan demikian ini semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Faqila lahu hadza syi'rul Hallaj, maka dikatakan kepadanya ini adalah bait syair-syairnya Hallaj. Faqal, maka Ibnu Khafif mengatakan, in kana hadza i'tiqaduhu fahuwa kafirun. Apabila Hallaj meyakini seperti demikian, akidahnya seperti demikian, wujudnya, maka dia kafir, dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmatullah Subhanahu wa taala juga disebutkan oleh para ulama, sami'a qari'an yaqra'u ayatan minal Qur'an. Suatu ketika Hallaj ini mendengarkan seseorang membaca Al-Qur'anul Karim. Faqal, maka dia pun kemudian berdalih, ana aqdiru an u'allifa mithla hadha. Saya sanggup membuat hal yang seperti ini. Kemudian zaman rahmatullah disebutkan juga oleh para ulama, lahu kalamun yubtilu lahu bihi arkanal Islam wa mabanihi al-'azam wa hiya as-salah waz-zakah was-siyam wal-hajj. Disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya Hallaj memiliki perkataan di mana perkataan tersebut menafikan rukun-rukun Islam, membatalkan bangunan pondasi Islam. Di antaranya zaman rahmatullah, dia menganggap solat itu tidak wajib. Ya, tidak usah mesti dilakukan. Begitu pula dengan zakat, begitu pula dengan puasa, begitu pula dengan haji. Kemudian di antaranya juga penyimpangan Hallaj zaman rahmatullah, tokoh sufi yang sangat terkenal dengan kerusakannya. Tokoh sufi yang banyak dinukilkan perkataannya oleh Ar-Rasyid Hashim ini, di mana dia mengaku bahwasanya ruh-ruh para nabi dan rasul itu disemakkan di dalam ruh-ruh murid-muridnya. Karena yaqul
inna arwahal anbiya u'idat ila ajsadi ashabihi wa talamithatihi. Bahwasanya ruh-ruh para nabi itu dikembalikan di tubuh-tubuh sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya. Fakana yaqulu li ahadihim, sehingga kadang dia berkata kepada salah seorang di antara muridnya atau teman-temannya, anta Nuh, kamu ini Nabi Nuh. Wali akhar, dan yang lainnya dia mengatakan anta Musa, kamu ini Nabi Musa. Wali akhar, dan yang lainnya dia mengatakan anta Muhammad, engkau itu Nabi Muhammad. Maka lihat zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara tokoh sufi yang kemudian difatwakan oleh para ulama kita, dia kafir, dia murtad. Ya, dia kemudian di akhir hidupnya dipenggal kepalanya. Ya, dipancung kepalanya karena kekufuran yang dia ajarkan. Karena kerusakan-kerusakan yang dia ajarkan. Tokoh sufi zaman rahmatullah. Maka tepatlah yang dikatakan oleh para ulama kita. Tidaklah seseorang itu mempelajari sufi, mempelajari ilmu tasawuf, kecuali dia semakin akan menjadi orang gila. Kecuali dia akan semakin menjadi rusak. Kecuali dia akan banyak berkhayal. Khayalan demi khayalan. Seolah-olah dia menjadi Nabi. Seolah-olah dia menjadi Rasul. Bahkan mungkin zaman rahmatullah, na'udzubillah min dhalik, si fulan ini boleh jadi suatu saat, na'udzubillah min dhalik, dia akan mengatakan saya ini Nabi. Saya ini Tuhan. Tuhan menyatu dalam diri saya. Na'udzubillah min dhalik, zaman rahmatullah. Sebagai terakhir zaman rahmatullah, maka kita kutipkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Yang di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ini juga dituduh sebagai sufi oleh si fulan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan dalil bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan surga itu di dalam hati saya. Kemudian dengan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ini juga, dia kemudian mengatakan akhirnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang selama ini membantah, ya, kemudian mengoreksi, mengkritik ajaran-ajaran sufi, kemudian bertasawuf. Ini adalah merupakan tuduhan palsu, merupakan pembohongan dan kedustaan terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka zaman rahmatullah, tinggalkan dai-dai yang menyimpang. Alhamdulillah, Allah menyingkap keadaan-keadaan mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, man i'taqada ma ya'taqidu al-Hallaj min al-maqalat allati qutila al-Hallaj 'alaiha fa huwa kafirun murtad bi ittifaqil muslimin. Perhatikan zaman rahmatullah. Siapa yang berkeyakinan, ini bukan perkataan saya, ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan perkataan semua para ulama yang sepakat untuk mengatakan kufurnya Al-Hallaj dan dia wajib dipenggal kepalanya. Siapa yang berkeyakinan dengan keyakinan sama seperti Hallaj dari perkataan-perkataan yang dia sebutkan yang menjadi sebab dia dibunuh, dipenggal kepalanya, fahuwa kafirun murtad biittifaqil muslimin, maka dia juga sama keadaannya seperti Hallaj, dia kafir murtad sebagaimana kesepakatan para ulama. Maka bertobat zaman rahmatullah, mengikuti dai-dai yang secara halus dia merekomendasi ajaran Hallaj. Bertobat zaman rahmatullah, kalian bertobat, tinggalkan dai-dai yang menyimpan, tinggalkan orang-orang secara halus ingin melegalkan ajaran-ajaran Hallaj dengan manipulasi perkataan-perkataan indahnya, dengan jualan-jualan sufi yang sampai ke tingkatan-tingkatan khayalan yang tertinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hujah apalagi zaman rahmatullah yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin agar berhenti mengikuti orang ini, agar tidak mengikuti ajaran orang ini. Sangat berbahaya zaman rahmatullah mengikuti dan menukilkan perkataan Hallaj sampai kemudian mengatakan anallah, saya ini Allah, saya ini Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyimpangan, dan cukuplah zaman rahmatullah kita sebutkan penyimpangan-penyimpangan sida ini. Mudah-mudahan kita mengambil semua faedah bahwasanya kita tidak serampangan mengambil ilmu. Maka lihat akidahnya, lihat manhajnya, dari mana dia membangun agamanya dan akidahnya. Jangan sampai kita tertipu dengan, ya mungkin orang mengatakan dia doktor, dia alumni filsafat, banyak sudah berapa kali menamatkan kitab Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, banyak berguru, banyak bertarekat. Na'udzubillahi min dzalik. Ilmu itu zaman rahmatullah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dibangun di atas Quran dan sunnah Nabi SAW. Ilmu yang mendatangkan kekhusyuan, ilmu yang mendatangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menguatkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam diri kita, ajaran yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan ajaran yang semakin jauh dan menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.